salah perawatan sehingga loh kok ternyata buahnya kok kecil-kecil, padahal kata penjualnya buahnya besar dan warnanya merah, kok ini warnanya kecil-kecil dan warnanya hijau atau yang hitam gitu ya, dan rasanya kok asam begitu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita membeli bibit tanaman buah anggur agar tumbuh dengan baik dan siap kita rawat dan bisa panen lebih baik ya? Mari kita simak bersama-sama. Dan ini adalah contoh dari bibit anggur hasil sambungan. Biasanya kita membeli bibit anggur di online maupun offline ya, di kebun atau nursery, bibit tanaman buah, atau bahkan di dinas pertanian. Itu kita mendapatkan bibit tanaman buah, biasanya dia masih kecil seperti ini ya, karena bibit masih kecil. Hal-hal apa yang perlu kita perhatikan agar bibit ini tumbuh dengan baik ya, khususnya adalah ini tanaman anggur ya. Hal yang harus kita perhatikan bahwasanya anggur ini ya, ini adalah tanaman yang sifatnya merambat, dia merambat ke atas. Maka hal yang terpenting untuk kita lakukan ketika kita membeli tanaman atau bibit tanaman anggur, hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita siapkan area untuk rambatan ke atas ya, rambatan untuk dia naik ke atas karena sifatnya adalah merambat. Oke, sebelum kita membuat rambatan ke atas, kita perhatikan dulu kondisi bibitnya. Nah, ini juga penting sekali, kondisi bibitnya seperti apa, sesehat apa, dan hal apa yang harus kita lakukan agar bibit ini tumbuh dengan baik. Kita lihat bersama-sama ya. Ini adalah bibit anggur hasil dari sambung ya, sambung di sini, ada grafting di sini ya, masih plastik graftingnya masih ada. Kemudian sudah tumbuh sekitar 30 atau 40 cm ke atas ya. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan adalah tentu saja kalau ada rumput di sana kita buang. Ini rumput ya, kita buang. Kemudian kita perhatikan hasil sambungannya ke atas ya, hasil sambungannya seperti apa. Hal yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah ya, bahwa tanaman anggur ini hasil dari sambungan ya, sambungannya berada di sini ya, di sini ke atas ini adalah yang nanti kita tumbuhkan. Jadi kalau ada tunas yang muncul di bagian atas ini nanti bakal menjadi tanaman anggur yang kita rawat itu ya. Masalahnya kadang muncul tunas yang berada di bawah sambungan. Ini contohnya seperti ini bisa dilihat, ini sambungannya dan ini tunas yang tumbuh di bagian bawah. Bagi petani atau kita yang membeli tanaman, bibit tanaman seperti ini sangat urgen, sangat penting, karena jangan sampai tanaman yang kita rawat, tanaman yang kita tumbuhkan itu salah ya. Salahnya bagaimana? Salahnya adalah kita rawat tanaman atau tunas yang muncul di bawah sambungan ya, karena tunas yang muncul di bawah sambungan itu adalah bagian batang bawah, yang biasanya batang bawahnya dari jenis yang lokal ya, dan ini biasanya pertumbuhannya lebih cepat daripada batang atasnya seperti ini. Meskipun ini batang atasnya lebih panjang kan, tapi kalau kita biarkan nanti bagian batang bawah ini yang muncul ini dia akan berlomba atau menang, nanti pertumbuhannya lebih cepat mengalahkan batang atasnya ini seperti ini. Maka kalau kita biarkan seperti ini terus, yang muncul bukan varietas yang kita inginkan, akan tapi lokal yang kita tumbuhkan, sehingga banyak sekali yang sudah membeli bibit online itu salah perawatan, sehingga loh kok ternyata buahnya kok kecil-kecil, padahal kata penjualnya buahnya besar dan warnanya merah, kok ini warnanya kecil-kecil dan warnanya hijau atau yang hitam gitu ya, dan rasanya kok asam begitu. Salah satunya adalah salah dalam merawat bibit tanaman setelah dia membeli ya, yang dirawat adalah bagian batang bawahnya ya. Ini sangat penting sekali untuk sahabat yang membeli bibit tanaman khususnya anggur ya. Maka hal yang kita lakukan adalah kita pruning, kita potong saja
bagian tunas yang muncul di bagian bawah. Ya, seperti ini kita buang saja. Kita buang, kita biarkan bagian atasnya. Ya, seperti ini, tinggal seperti ini. Ini yang nanti kita tumbuhkan ya, seperti ini. Selanjutnya hal yang perlu kita perhatikan juga. Jadi tanaman anggur ini tanaman rambat ya. Dia sifatnya adalah merambat ke atas. Dan dalam setiap ruas biasanya dia akan muncul tunas-tunas seperti ini. Tunas-tunas seperti ini yang nantinya jadi percabangan-percabangan baru ya. Ya. Kalau untuk bibit yang masih kecil, agar pertumbuhannya lebih cepat, maka hal yang perlu diperhatikan adalah tunas-tunas yang muncul di bagian ruas bagian bawah ini sebaiknya di pruning. Agar apa? Pertumbuhan ke atasnya lebih cepat. Jadi sebaiknya tunas-tunas yang muncul di bagian ruas bagian bawah ini di pruning agar pertumbuhannya lebih cepat ke atas. Kita pruning saja bagian bawahnya seperti ini, kita potongi, jangan eman-eman ya. Ini sebenarnya membuang ini manfaatnya sangat baik sekali. Bagian batang tunas bagian bawah seperti ini, calon-calon cabang seperti ini kita buang agar pertumbuhan buahnya lebih cepat ya, seperti ini ya. Nanti kalau muncul lagi kita pruning lagi ya. Paling tidak nanti untuk kita potong pertama paling tidak berjarak 1 meter dari batang bawah, sehingga bagian tunas-tunas yang muncul di bagian bawah ini sebaiknya dipotong semua. Dan ini sebenarnya sudah selesai, bisa langsung ditanam di lahan atau di pot ya, dengan membuat para-para ke atas. Akan tapi sambil menunggu membuat para-para ya, entah di kebun atau di lahan atau di teras atau bahkan di pot, sebaiknya kita buatkan para-para sederhana dulu. Untuk apa? Untuk memaksa tanaman anggur ini merambat ke atas, karena memang sifatnya merambat ke atas. Kita buatkan para-para sederhana dulu ya. Kita siapkan batang seperti ini, di belahan bambu seperti ini sekitar 1 meter ya, 1 meteran. Ini gunanya tadi adalah untuk memaksa anggurnya merambat ke atas ya, sambil kita membuat para-para yang ada di kebun. Karena memang untuk budidaya atau menanam anggur itu sebaiknya dibuatkan para-para dulu baru beli bibitnya ya. Tapi biasanya kan karena sudah inginnya menanam atau mungkin sudah pengen menanam anggur, beli dulu bibitnya yang penting kan, tapi untuk para-paranya atau area budidayanya untuk merambatnya itu belum dibuat ya. Kalau memang seperti itu, kita buatkan dulu para-para yang sederhana, 1 jalur seperti ini, sekitar 1 meteran ya, belahan bambu atau boleh memakai pipa kecil atau peralon kecil gitu ya. Kalau saya memakai belahan bambu seperti ini ya, cukup ditancapkan di dekat media tanam seperti ini ya, tancapkan saja seperti ini, seperti ini. Kemudian kita buat jalur menuju ke atas, seperti ini, jalur menuju ke atas seperti ini ya, agar dia nanti sulurnya ini nanti bisa merekat dan memaksa dia ke atas. Bisa pula dengan cara diberi tali ya, tali di bagian bawah seperti ini, kemudian dipancang ke atas melingkar seperti ini ya, untuk memastikan rambatannya menuju ke atas. Kemudian ditali seperti ini ya, seperti ini ya. Ini sudah seperti ini hasilnya ya. Sedikit kita ulangi, ketika kita membeli bibit anggur, yang kita perhatikan adalah yang pertama, benar-benar dia hasil sambung dari varietas yang kita inginkan atau dari pembeli yang valid, yang dia mempunyai indukan yang sudah berbuah. Sambungannya di sini. Kemudian perawatannya selanjutnya adalah kita perhatikan
Kalau ada tunas yang muncul di bagian bawah, itu sebaiknya di pruning karena itu tunas dari batang bawah yang jenisnya lokal, sehingga nanti yang kita tumbuhkan yang hanya bagian atas saja. Kalau kita lupa atau karena ketidaktahuan kita soal bibit anggur ini, yang tumbuh adalah bagian batang bawahnya, tunas batang bawahnya, maka hasilnya nanti pasti mengecewakan karena buahnya tidak sesuai yang kita inginkan. Ya, banyak sekali yang menanam anggur kok kemudian dia komplain, loh yang saya tanam anggur import kok hasilnya kok buahnya kecil-kecil, kayak rasanya juga asam gitu. Itu karena ketidaktahuan kita atau keteledoran kita dalam menanam. Sehingga kalau ada tunas yang muncul di bagian bawah, itu sebaiknya di pruning, dipotong saja. Kemudian setelah itu kita buang tunas-tunas yang ada di bagian bawah seperti ini. Jadi tunas-tunas seperti ini kita buang ya, kita potong seperti ini, kita potong agar apa? Agar pertumbuhannya ke atas dulu ya, pertumbuhannya ke atas dulu, karena anggur adalah sifatnya tanaman merambat. Kita biarkan ke atas dulu, kemudian nanti sekitar jarak 1 meter itu baru kita pangkas. Ini untuk ini baru sekitar 30 cm ya, 30-40 cm. Kemudian kalau kita belum menyiapkan para-para untuk area untuk merambat, kita gunakan para-para sederhana dulu, yakni dengan belahan bambu atau batang atau pipa atau pralon gitu ya, untuk dia belajar merambat ke atas atau memaksa anggur ini merambat ke atas. Nah, seperti ini contohnya ya. Sambil nanti benar-benar sudah berada sekitar 1 meter baru kita pruning, dan sambil kita membuat para-para di kebun ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Intinya adalah ketika kita membeli bibit tanaman, jangan terburu-buru untuk kita tanam, kita siapkan dulu, karena perawatan sebelum tanam itu sangat penting sekali. Maka kita harus memperhatikan hal-hal yang perlu kita perhatikan, terutama untuk tanaman anggur ini. Oke, ini sharing yang sederhana dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam konten yang bermanfaat yang lainnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.